Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan perkuliahan tentang hukum Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Pertemuan lalu kita telah membahas tentang definisi Al-Quran. Saya ingin bertanya di kelas ini, apakah ada yang masih tahu tentang definisi Al-Quran? Siapa yang bisa menjelaskan tentang definisi Al-Quran? Dan pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang definisi Al-Quran. Saya ingin bertanya kepada mahasiswa yang ada di sini, adakah yang bisa menjelaskan tentang apa itu definisi Al-Quran sebagaimana yang kita pelajari minggu lalu? Silakan angkat tangan. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita melihat definisi Al-Quran, bisa kita lihat dari dua segi, yaitu dari etimologi dan secara terminologi. Kalau kita melihat dari segi etimologi, Al-Quran itu bahasa dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang artinya bacaan. Nah, sedangkan kita melihat dari terminologi adalah Al-Quran itu merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang dimana Al-Quran ini digunakan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Mungkin yang dapat disampaikan terkait dengan pengertian ilmu Al-Quran. Sekalian tadi definisi tentang Al-Quran yang dijelaskan oleh teman kita. Dan selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasan yang selanjutnya, yang mana pengertian Al-Quran telah kita jelaskan, kedudukan dan fungsi Al-Quran, bahwa Al-Quran ini berfungsi sebagai hudan, petunjuk ya, bagi umat manusia. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil alamin. Kemudian kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam ini adalah sebagai rujukan utama kita dalam setiap aktivitas. Pada kesempatan kali ini kita akan melangkah kepada satu hal yang sangat penting juga di dalam ilmu Al-Quran atau ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ini adalah kaidah hukum di mana kita akan menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama. Para usuliyin artinya ulama-ulama hukum itu bersepakat tentang sumber hukum Islam itu ada yang dikatakan sumber yang disepakati ya. Yaitu yang ikhtalafa fihi al-ulama, di mana ulama itu berbeda. Kemudian ittafaqa alaihi ulama, di mana ulama tersebut memandang masadir al-ahkam ini, sumber hukum Islam ini. Yang pertama yang disepakati adalah Al-Quran. Yang kedua adalah as-sunnah. Kemudian yang ketiga didefinisikan sebagai al-ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Namun kita tidak akan membahas yang keempat, yang ketiga, yang kedua, tapi kita akan fokus kepada Al-Quran. Dari Al-Quran ini juga kita pahami sebagaimana slide yang sebelumnya kita akan bahas tentang pengertian, kemudian yang akan lebih fokus kepada poin nomor 4 tentang implementasi dari hukum Islam itu sendiri. Untuk lebih mantap dan lebih bagaimana kita belajar dari sumber utama hukum Islam ini, kita telah sepakat sebelumnya bahwa kita harus merujuk kepada buku turas ya, kitab turas, yang mana pada mata kuliah kali ini saya mewajibkan mahasiswa untuk menguasai ilmu usul fiqh ini dari Abdul Wahab Khalaf. Kita telah sepakat bahwa akan diadakan qiraatul kutub, membaca kitab. Pada kesempatan ini adalah gilirannya Sidik, saya kira sebagaimana yang kita sepakati untuk
membacakan anwa'u Al-Qur'an wa ahkam. Fadal. Al-ahkami anwa'ul ahkam allati ja'a biha Al-Qur'an al-Karim salasatu. Al-awwalu ahkamu i'tiqadiyati tata'allaqu bima yajibu 'alal mukallafi i'tiqadihi billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Sadaqallahul azim. Ya, sudah. Setelah tadi dibacakan oleh Sigit, maka kita akan jelaskan tentang kandungan Al-Qur'an. Coba kita lihat di slide ini. Mungkin juga saya akan bacakan secara langsung bahwa penjelasan anwa'u ahkamil lati ja'a biha Al-Qur'an. Sebenarnya ini allati ja'a biha Al-Qur'an salah satu. Macam-macam hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu secara garis besarnya itu ada 3. Al-awwalu, yang pertama, al-ahkam i'tiqadiyah. Dibahasakan oleh ahli usul fikih sebagai hukum-hukum i'tiqadiyah. Kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini namanya hukum akidah, hukum akidah. Apa definisinya hukum al-i'tiqadiyah ini? Wal ahkamul lati tata'allaqu bima yajibu 'alal mukallafi i'tiqaduhu. Yaitu sesuatu yang berhubungan dengan apa yang diwajibkan kepada mukallaf. Mukallaf itu adalah seorang muslim yang sudah akil dan balik, itu namanya mukallaf. Kira kita sudah mukallaf nih semua, karena sudah berakal dan sudah balik gitu, mukallaf. Jadi wajib bagi seorang mukallaf itu meyakini tentang adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab-kitab. Nah, ini juga termasuk hukum menurut pakar usul fikih, tapi namanya adalah hukum i'tiqadiyah, ya, hukum i'tiqadiyah. Pembagian yang kedua menurut Abdul Wahab Khalaf ini tentang hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu didefinisikan sebagai al-ahkam khuluqiyah. Al-ahkam khuluqiyah. Ahkam khuluqiyah ini artinya adalah semua jenis hukum yang berkaitan dengan allati tata'allaqu bima yajibu 'alal mukallafi, yang wajib bagi seorang mukallaf ayyatahalla bihi. Yatahalla bihi ini, yatahalla bihi itu bisa diartikan berhias dengannya atau menghiasi diri dengan hal tersebut. Minal fadail, berupa apa? Fadail berupa fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan. Wa ayyatakhalla anhu minar razail, dan juga yatakhalla anhu, ya, mengosongkan diri atau menjauhi dari hal-hal yang berupa ar-razail, ya, hal-hal yang tercela. Jadi itu namanya hukum khuluqiyah, etika. Ada juga etika di dalam Al-Qur'an, tapi dari pandangan ilmu hukum berarti dia dinamakan hukum khuluqiyah. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Al-ahkam al-amaliyah. Kemudian yang ketiga, setelah hukum yang kita definisikan tadi sebagai al-ahkam al-i'tiqadiyah, dan yang kedua adalah al-ahkam khuluqiyah, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan pembagian ketiga dengan bahasa atau definisi al-ahkam amaliyah. Hukum-hukum amali yang bersifat praktis, ya, amal, dari kata amal, amila ya'mal. Apa yang disebut dengan ahkam amaliyah ini adalah ahkam allati tata'allaqu bima yasduru anil mukallafi min aqwalin wa af'alin wa uqulin wa tasarrufat. Ternyata adalah segala yang berkaitan atau yang bersumber dari perbuatan kita sebagai mukallaf. Perbuatan tak semua. Jadi kalau kita ini istilahnya di dalam ilmu fikih kita sudah jadi mukallaf, artinya sudah akil balik maki, ya, berarti kita sudah terbebani. Apa artinya terbebani? Ada hukum taklif yang mengikat kita. Jadi ada hukum taklif. Hukum taklif itu berupa wajib, lagi sunnah, yang ketiga makruh, mubah, ya, itu namanya hukum taklif. Mana misalnya jika misalnya sudah akil balik, maka dia punya kewajiban. Kewajiban apa? Itulah yang dikatakan ahkam amaliyah, ya, hukum-hukum amaliyah. Itulah namanya hukum. Semua
semua yang mengikat kita, biar kita duduk, ini ada hukumnya. Apa hukumnya duduk? Boleh. Tapi kadang duduk itu dilarang. Kapan hukum duduk itu bisa dilarang? Duduk di atas kuburan, kan? Nah, duduk di atas mungkin tempat yang dimuliakan, itu hukum, maksudnya tidak boleh dimakruhkan dan sebagainya. Paling gampang karena masih anak muda semua di sini itu kita ambil contoh adalah menikah, ya, menikah. Sudah ada yang mau menikah di sini? Nah, mau semua ya. Nah, tapi hukum menikah itu bisa beragam hukumnya. Bisa menikah. Apa hukum asalnya menikah? Boleh, ya. Tapi menikah itu bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, bisa menjadi wajib. Nah, contohnya ketika pernikahan itu bisa menjadi sunnah, itu adalah ketika sudah mampu istita'ah. Tapi bisa menjadi haram ya, ketika belum mampu, belum sanggup, kemudian mau dia paksakan menikah secara finansial belum. Ada juga menikah itu menjadi haram hukumnya. Contohnya menikah yang haram hukumnya itu menikah misalnya sesama jenis, kan? Menikah dengan pernikahan yang melanggar syariat, itu hukumnya menikah itu dilarang dan lain sebagainya. Itu namanya hukum taklid. Namun didefinisikan di Abdul Wahab Khalaf ini bahwa al-ahkam al-amaliyah adalah semua yang bersumber dari perbuatan kita. Berupa apa? Min aqwalin, dari perkataan-perkataan tak. Jadi kalau kita sudah mukallaf, maka perkataan kita itu adalah sesuatu yang akan dinilai dari segi hukum. Wa af'alin, perbuatan-perbuatan kita. Misalnya kita sholat, wajib sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, maka akan ada pahala yang kita dapat. Ketika kita meninggalkan sholat, maka kita akan berdosa. Karena kenapa? Kita terikat dengan hukum taklid. Wanita haid ketika dia sholat dalam keadaan haid bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Tapi ketika dia meninggalkan sholat karena dia haid, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya laki-laki yang mengerjakan sholat. Nah, inilah hukum Islam. Jadi hukum Islam adalah hukum yang sangat dinamis, yang sesuai dengan naluri manusia. Jadi hukum Islam adalah syariat yang menurut ahli hukum sejalan dengan basyariatul insan, kemanusiaan seseorang. Al-ahkam al-amaliyah fil Quran. Bagaimana hukum-hukum amaliyah di dalam Al-Quran ini sangat menarik ya. Karena ternyata saya hapus lagi ini dulu. Boleh dihapus ini? Iya. Jadi ternyata al-ahkam, anwa'ul ahkam, pembagian hukum di dalam ilmu usul fiqh ini yang pertama terbagi tiga. Yang bisa jelaskan? Yang pertama, kedua, dan ketiga. Silakan angkat tangan siapa yang bisa. Ya silakan sedikit. Uluhiyah. Yang kedua firman. Yang kedua firman apa? Yang kedua uluhiyah tentang akhlak. Yang kedua tentang intikadiyah ya. Amaliyah. Intikadiyah dan amaliyah. Intikadiyah dulu. Intikadiyah. Dan yang terakhir itu namanya amaliyah. Ya. Kalau uluhiyah ini berkaitan dengan akhlak atau etika. Yang kedua ini akidah. Tadi sebenarnya akidah ini nomor 1 ya. Akidah. Yang ketiga ini berkaitan dengan amaliyah atau perbuatan manusia. Jadi ukurannya adalah mukallaf semua, dan ini dari sudut pandang ilmu hukum usul fikih. Jadi jangan sampai kita salah membaca kitab usul fikih ini. Jadi ada pembahasan tentang Al-Quran, Sunnah, Hadis dalam ilmu ulumul Quran. Nah, itu Al-Quran dibahas juga di ilmu Al-Quran, dibahas juga di dalam ilmu Hadis. Nah, dibahas juga itu Al-Quran di dalam ilmu usul fikih. Sama-sama pembahasannya Al-Quran, tapi sudut pandangnya berbeda.
Jadi Abdul Wahab Halab ini menjelaskan Al-Quran dari sudut pandang ilmu usul fikih. Ternyata Al-Quran dari sudut pandang ilmu usul, dia mengkategorikan bahwa Al-Quran itu 3 jenis hukum yang terkandung di dalamnya. Kalau bukan masuk di i'tiqadiyah, dia masuk ke dalam akidah, dia akan masuk di dalam ilmu akhlak, hukum akhlak. Makanya pembagiannya selalu ada kata-kata ahkamnya, hukumnya. Dan yang terakhir dibahasakan adalah al-ahkam al-amaliyah. Terakhir pembahasan al-ahkam al-amaliyah. Ternyata kita bisa simpulkan pada pertemuan kali ini bahwa dari al-ahkam amaliyah inilah terbagi hukum menjadi 2. Yang pertama dibahasakan dengan hukum ibadah, habis minus gitu ini. Dan yang coba diputar lagi sebelumnya. Ini kan sambil direkam ya, tidak apa-apa sambil direkam. Ini ala-ala ini pencitraan betul ini ya. Karena kita mau sertifikasi dosen, jadi direkam ini. Nah, mau sertifikasi dosen direkam ini lagi supaya dapat nilai bagus. Nanti harus ada kesimpulannya supaya dapat nilainya Pak Ustaz bagus. Nah, kemudian ini amalia, perbuatan ini, hukum amalia ini terbagi 2. Ada hukum ibadah dan ada hukum mu'amalah. Yang biasa kita mu'amalah ya. Yang untuk al-mu'amalah, mu'amalah. Kita sering dengar ini hukum ibadah, hukum mu'amalah. Sekarang kita merujuk kepada kitab ini. Apa itu hukum ibadah, apa itu hukum muamalah? Ternyata di dalam kitab ini didefinisikan bahwa al-ahkamul amaliyah fil Quran tantazimu nau'aini. Ternyata hukum amaliyah di dalam Al-Quran itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama namanya ahkam al-ibadat, hukum ibadah. Minas sholat, berupa sholat, sholat, kemudian zakat, haji, kemudian pada intinya, pada kesimpulannya, hukum ibadah adalah semua perbuatan mukallaf. Ingat, ini kan berbicara amaliyah, perbuatan mukallaf. Semua perbuatan mukallaf itu dibagi 2 aja. Yang pertama berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah berhubungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan Allah dengan selain Allah. Segala hukum amalia yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dinamakan hukum ibadah. Sedangkan hukum amalia yang berkaitan dengan selain Allah dinamakan hukum muamalah. Ya, hukum paham sampai sini? Tidak paham langsung bertanya ya. Nah, hukum ibadah inilah tidak jadi fokus kita. Kenapa? Karena mata kuliah kita adalah hukum muamalah. Yang jadi mata kuliah kita, maka kita akan fokus di sini. Merujuk dari kitab ini, ternyata hukum muamalah ini sangat luas, sangat luas. Abdul Wahab Halab menjelaskan bahwa hukum muamalah ini setidaknya ada 7 bagian. Ada 7 bagian. Yang pertama dinamakan al-ahkam al-ahwal asy-syakhsiyah. Tulisan Cina ini. Nah, yaitu hukum keluarga. Al-ahwal syakhsiyah ini hukum keluarga. Dicatat saja ya. Yang kedua hukum keluarga, yang kedua adalah al-ahkam al-madaniyah. Al-madaniyah. Al-ahkam madaniyah ini hukum-hukum perdata, hukum perdata ya, yang berkaitan dengan individu, yang berkaitan dengan transaksi dan lain sebagainya. Ini hukum perdata. Kemudian yang ketiga ada namanya ahkam al-jinaiyah. Al-jinaiyah. Al-jinaiyah ini adalah hukum pidana. Hukum pidana ya. Yang keempat adalah namanya al-ahkam al-murafaat. Al-ahkam al-murafaat. Ahkam murafaat ini artikan bisa sebagai hukum acara. Hukum acara itu yang berkaitan dengan al-qada, peradilan ya. Wasyahada, persaksian, wal yamin, ada sumpah dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah al-ahkam ad-dusturiyah. Ahkam dusturiyah ini adalah hukum-hukum perundang-undangan. Perundang-undangan, bisa ya? Perundang-undangan.
Yang keenam adalah al-ahkam ad-dauliyah. Ad-dauliyah atau yang kita sebut dengan hukum tata negara. Jadi hukum tata negara itu masuk juga di fikih muamalah. Dan yang terakhir adalah ahkam al-iqtisadiyah wal maliyah. Iqtisadiyah wal maliyah. Iqtisadiyah wal maliyah ini adalah hukum ekonomi dan keuangan. Biasanya kita terperangkap bahwa hukum muamalah itu cuma jual beli, ya enggak? Cuma pinjam meminjam, sewa menyewa. Kenapa? Karena itu terus yang dibaca di buku kita. Sementara hukum muamalah ternyata luas. Politik itu, ini ad-dauliyah politik, kemudian itu ternyata masuk di muamalah. Jadi kalau cari nanti hukum, saya ada masalah tuh Ustaz, apa? Saya mau bertanya tentang KDRT. KDRT apa hukumnya dan lain sebagainya. Jangan dicari di buku fikih, buku yang berkaitan dengan akhlak. Jangan dicari berkaitan dengan akidah. Ya, tapi di mana dicari? Berkaitan dengan amaliyah. Tapi di amaliyah jangan dicari di fikih ibadah. Kan banyak sekali itu fikih. Yang kau cari masalah KDRT di zakat, tapi carinya di muamalah. Di muamalah pun jangan kau cari di jenazah, di jinayah, jangan dicari. Di mana hukum KDRT, kekerasan dalam rumah tangga? Al-ahwal asy-syakhsiyah. Jadi semudah itu karena diatur semua hukum fikih di dalam Al-Qur'an. Saya kira demikian pertemuan kita kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan pada kesempatan kali ini saya sebagaimana yang kita lakukan sebelumnya, saya mempersilahkan untuk satu penanya dan sekaligus kesimpulan saja karena waktunya tidak cukup. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini, yang dimana kita belajar terkait hukum-hukum Al-Quran. Nah, ternyata di dalam hukum-hukum Al-Quran itu, dalam pelajaran ini kita simpulkan bahwa terdapat 3 macam. Yang pertama itu anwa'ul i'tiqadiyah, kemudian al-khuluqiyah, dan juga muamalah. Di mana khuluqiyah itu adalah i'tiqadiyah itu merupakan akidah, kemudian yang kedua khuluqiyah terkait akhlak itu sendiri, kemudian muamalah yang dimana perbuatan itu sendiri. Nah, di bagian muamalah itu terbagi lagi menjadi 2, di mana yang pertama adalah ibadah, ibadah, yang kemudian yang kedua muamalah. Nah, kalau ibadah itu di mana hubungan manusia dengan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan muamalah itu adalah hubungan manusia dengan kepada selain Allah sendiri. Ya, nah, itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi perkuliahan kita kali ini, dan insya Allah saya mengharapkan kepada mahasiswa untuk membacalah materi selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas poin kedua tentang sumber hukum Islam, yaitu as-sunnah atau hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dan sangat bermanfaat pada kesempatan kali ini. Alangkah berkahnya pertemuan ini kalau kita tutup dengan doa kafaratul majelis adalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.